I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Isnarsati, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, DKUN. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Apa sih manajemen pendidik itu? Mari kita bahas. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengkoordinasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, kemudian ada tugas, kewajiban dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, sedangkan menurut Sukadi 2013, 1. Tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai profesi, tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Sebagai orang tua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa. Guru harus dapat memotivasi siswanya untuk secara efektif melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas, serta secara mandiri di rumah. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Nah, selanjutnya, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian, hak pendidikan. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, yaitu peran pendidik. Sebenarnya apa sih peran? Mari kita bahas peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Menurut Sukadi 2013, 1. Yang pertama, tentu guru sebagai pendidik. 2. Guru sebagai pengajar. 3. Guru sebagai pembimbing. 4. Guru sebagai pelatih. 5. Guru sebagai penasihat. 6. Guru sebagai model tauladan. 7. Guru sebagai korektor. Dan 8. Guru sebagai organisator. 9. Guru sebagai motivator. 10. Guru sebagai fasilitator. 11. Guru sebagai pengelola kelas. 12. Guru sebagai mediator. 13. Dan yang terakhir yaitu sebagai evaluator. Selanjutnya itu penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntunan dan pengembangan dari profesi itu juga. Kemudian rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar
fungsional, 2 ilmiah, 3 objektif, 4 berpenuhan pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, 5 efisien dan efektif, 6 memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, ketujuh dilakukan secara objektif dan jujur dan dilakukan dengan profesional. Cara dan metode seleksi: 1. Seleksi persyaratan administrasi, 2. Seleksi pengetahuan umum, 3. Seleksi psikologi, 4. Seleksi wawancara, dan yang kelima yaitu seleksi referensi. Kemudian tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf: 1. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen organisasi pada masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analysis. 2. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. 3. Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu tinggi berkualitas dengan jelas. 4. Untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan dihengkang dari sekolah. 5. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program, tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Nah, yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan 7. Untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen peserta didik menurut Kinsey 1961. Manajemen peserta didik atau pupil personal administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Nasional 2012. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objectives, merupakan perumusan tujuan. 3. Policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima, prosedur, merupakan perumusan langkah-langkah secara berurut. Oleh karena itu, prosedur diartikan juga sebagai sekuen yang berarti kegiatan-kegiatan yang telah diseleksi pada langkah programming tersebut diurutkan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Nah, yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. 7. Budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Nah, kemudian itu kebijakan penerimaan peserta didik baru meliputi daya tampung, kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik harus dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, Kabupaten atau Kota. Ada sistem penerimaan peserta didik baru, ada 2 macam sistem, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Selanjutnya, kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, kriteria acuan patokan merupakan suatu penerimaan peserta didik yang baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, kriteria acuan norma yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Kemudian, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Kemudian, rekrutmen peserta didik menurut Asmendri 2012. Prosedurnya yaitu meliputi 1.
Tentukan panitia penerimaan. 2. Rapat penerimaan peserta didik baru. 3. Pembuatan, pengiriman, pemasangan, pengumuman. 4. Pendaftaran peserta didik baru. 5. Rapat penentuan peserta didik baru. Yang keenam, seleksi peserta didik baru. 7. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. Nah, yang ke-8 itu mengumumkan peserta didik yang diterima. 9. Pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Nah, yang terakhir mengenai orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak sekelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga. Baiklah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know